بسم الله الرحمن الرحيم. Tapi di sini bayang bagi ikhtisar harus kita ikhtisar. Harus kita merasa cukup. Cukup. Cukup dengan apa? Di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas jalan, metode, tuntunan. Ya. Di atas jalan, tuntunan, metode daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingkari sallallahu akan sahabatnya yang mulia, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika melihat Umar memegang lembaran-lembaran Taurat. Pegang oleh dia lembar-lembaran Taurat. Waqala lahu, ya, inna nasma'u ahaditha min Yahud fayu'jibuna. Afatara an naktuba ba'daha? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah mendengar ahadits. Kami mendengar hadis-hadis, pembicaraan-pembicaraan, ya, kisah-kisah dari kalangan orang Yahud. Dan kisah-kisah atau hadis-hadis yang disampaikan itu fatu'jibuna, menakjubkan kami. Bahwa kami ta'ajub. Afatara an naktuba ba'daha? Bagaimana pendapat kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah kami menulis sebagian riwayat-riwayat atau pembicaraan-pembicaraan atau kisah-kisah daripada Yahudi tersebut? Faqala sallallahu alaihi wasallam, law kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa tiba'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Musa hidup, ya, tidak pantas bagi dia dan tidak boleh bagi dia dan tidak cukup bagi dia kecuali dia ikut kepada saya. Arti beriman dengan saya, menjadi umat saya artinya. Mengikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa itu kalau saya Musa hidup, dia ikut saya dia. Berjuang bersama saya, berjihad bersama saya, hidup bersama saya. Ikut sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai nabi. Kamu lihat. Demikian juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman, ketika diturunkan oleh Allah azza wa jalla ke dunia untuk membunuh Dajjal, ya, syariat siapa digunakan oleh? Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat Isa. Bukan syariat yang ada di zaman dia, enggak. Tapi syariat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat, dia salat bersama Imam Mahdi. Di belakang Imam Mahdi, salat subuh, salat fajar. Ya, ketika dia datang, Imam Mahdi mempersilahkan dia menjadi imam, dia enggak mau, suruh Imam Mahdi langsung jadi imam. Itu sebagai bentuk kemuliaan terhadap umat ini, yang dimana umat ini mengimami Nabi dalam sholatnya. Tapi syariat yang dipakai oleh pada saya itu syariat Nabi kita Muhammad SAW, bukan syariat dia. Namun kalau kita melihat kepada kitab-kitab, ya, para mukallidin, ahlu taklid, fanatik dari kalangan orang-orang Hanafiyin, pengikut mazhab Imam Abi Hanifah. Ya, yang mutaakhirin bukan Imam Abu Hanifahnya, para pengikutnya yang taklid kepada dia. Mereka
berprinsip dan berantekad bahwasanya Isa alaihissalatu wassalam kalau dia turun nanti ke bumi, dia akan memakai mazhab Imam Abu Hanifah, dan buku pegangannya itu sekarang berada di dalam lautan. Nanti ketika turun diambil oleh walinya. Tuh lihat. Ini diceritakan oleh Syalbani di dalam Mukhtasar Sahih Muslim. Mukhtasar Sahih Muslim. Dan kitab itu diselesaikan oleh beliau dalam penjara. Jadi, i'tiqad dan keyakinan mereka itu bahwasanya Nabi Isa akan memakai mazhab Abu Hanifah, dan mazhab itu sekarang bukunya lagi dalam laut. Nanti ketika turun diambil kitab itu. Antik kisah. Itu beredar di kalangan mereka itu. Beredar di kalangan mereka. Nah, kembali kita kepada hadis tadi. Kalau seandainya Musa hidup, tidak pantas bagi dia kecuali ikut saya, kata Nabi SAW. Kita lihat ke depannya. Apa dia? Nabi Khidir. Apa bedanya? Kalau seandainya Nabi Khidir hidup, dia pasti ikut Nabi SAW. Nah itu. Maka oleh karena itu, para ulama jumhur yang paling terdepan, yang mengingkari tentang hidupnya Nabi Khidir adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari, Ibnu Hajar, Imam Ahmad, Imam Al-Kathir, Imam Al-Jauzi. Banyak jumhur para ulama mengingkari bahwa Nabi Khidir masih hidup. Tapi di kalangan para sufiyin, orang-orang tarekat sufiyin yang sesat dan menyesatkan, dan sufi adalah agama tersendiri sebenarnya itu. Bukan dari Islam, dari rahmatullah, sufi bukan dari Islam. Dari Rafidhah. Sufi merupakan ajaran kombinasi percampuran. Itu. Luruskan yang kombinasi percampuran percampuran di antara ajaran Syiah Rafidhah dengan Islam. Diambil oleh dia. Sebenarnya mereka itu bukan dari Islam sebenarnya. Dari Syiah Rafidhah. Campur dengan reinkarnasi nanti Yahud, Hindus, Buddha. Itu suruh bercampur bauran, timbul ajaran sufi tadi. Rahmatullah, salah Rafidhah. Dan mereka ini meyakini Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir masih hidup. Antum lihat berapa umur gitu. Sampai kiamat, enggak mati-mati dia. Sehingga banyak kita lihat kan orang mimpi Nabi Khidir. Mimpi Nabi Khidir. Nabi Khidir ketemu apa? Dia pakai baju hijau dia. Yang warna-warna sufi itu kan biru kan. Hijau. Pakai serban hijau. Bertongkat. Artinya fiksi-fiksi yang antik-antik dibuat oleh dia. Ketemu jin itu baca rahmatullah. Tuyul itu atau pocong. Baca rahmatullah. Dia enggak lah Nabi Khidir. Tuh lihat. Banyak. Yakin demikian. Yang sahih para ulama para rahmatullah Nabi Khidir bukan hidup. Mati sudah meninggal. Dan syariat dia pada masa itu syariat di zaman Nabi Musa. Kalau dia hidup, dia akan beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Akan berjihad dengan beliau, akan berkorban bersama beliau. Dan akan meninggal juga. Sebab Nabi SAW sudah menjelaskan. Dalam hadis yang sahih. Bahwasanya. Di atas tahun 100. Di atas setelah beliau meninggal itu gak ada lagi umatnya. Satu pun gak ada. Artinya sahabatnya gak ada. Suruh meninggal sudah. Gak ada lagi. Sahabatnya meninggal. Nah, mustahil Khidir hidup. Tapi diyakini oleh mereka. Dan juga. Kemudian ada beliau wadhalika li'anna syari'ata Musa nusikhat wa umiral jami' bi'tiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini begitu dikarenakan bahwasanya syariat Nabi Musa nusikhat. Syariat Nabi Musa dihapuskan. Dihapuskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Habis. Maka oleh karena itu diperintahkan seluruhnya. Umiral jami' seluruhnya
untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajalla mengatakan, ya alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Ya, maktuban indahum fit Taurah. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjamaah tertulis di dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Oleh karena itu lihat ketika Isa alaihi salatu wasallam berkata kepada kaumnya di dalam surat Shaf, Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad adalah salah satu nama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya saya adalah Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada kalian. Ya. Mubasysyira, saya datang memberi kabar gembira birasulin, dengan seorang rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad, yang datang setelah saya. Lihat, setelah saya, namanya Ahmad. Jadi seluruh keterangan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau, sifat-sifat beliau dan ciri-ciri beliau, dan bahkan ciri-ciri para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, itu tertulis dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Pindah ke motor. Rahmatullah. Begitu. Ada. Jadi mereka itu telah beri kabar kepada umat mereka bahwasanya akhir zaman nanti, Nabi akhir zaman itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu mereka itu. Bukan tahu orang Yahud dan Nasara tahu. Cuma mereka gak mau nerima. Kenapa? Karena bukan daripada Bani Israel. Karena bukan daripada Bani Ishak. Dari Bani Ismail. Itu gak suka mereka. Rahmatullah. Karena mereka menginginkan bahwasanya mereka bertekad berkeyakinan bahwasanya para anbiya itu adalah harus daripada Bani Israel, dari keturunan Yakub, Ishak, Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Ismail, Makkah dan Arab lagi, itu mereka enggak nerima. Banyak rahmatullah. Ya. Oleh karena itu cuma dimulai oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tertulis maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Dan cirinya ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Mengajak, menyeru mereka kepada kebajikan, melarang mereka dari kemungkaran. Ya, wa yuhillu lahum at-thayyibat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan kepada mereka yang baik-baik dan mengharamkan kepada mereka al-khaba'ith, yang keji-keji, yang kotor. Kemudian yang haram, yang najis. Ya, wa yadau anhum israhum, dan meletakkan bagi mereka, membebaskan bagi mereka kesulitan mereka dan lilitan-lilitan allati kanat alaihim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Dan adapun mereka yang beriman dengan beliau dan membantu beliau, menolong beliau, wattaba'un nur alladzi unzila ma'hu. Dan kemudian mengikuti nur Alkitab, Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun. Mereka itu dikatakan orang-orang yang muflih, yang berhasil dan berjaya, yang menang.